Muhasabah Ramadan momentum tepat untuk taubat saudaraku, selain dikenal sebagai Syahrul Siam, Syahrul Sabr, Syahrul Quran, dan Syahrul Jihad, Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Taubah. Disebut sebagai Syahrul Taubah karena Ramadan memang momentum yang paling tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera, tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat saat ini, keutamaan karena Ramadannya, dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, Qs. Ali Imran 133. Allah Azza wa Jalla menyeru kepada kita dengan ayat di atas untuk menyegerakan taubat. Juga dalam ayat yang lainnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, Qs. At-Tahrim 8. Allah Azza wa Jalla menyeru hambanya untuk bersegera bertaubat karena dia menghendaki hambanya mendapatkan ampunan dan surga, dan Allah menyeru kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya, Qs. Al-Baqarah 221. Allah Azza wa Jalla sangat sayang kepada hambanya. Dibukakan pintu taubat, diserunya kita menuju ampunan dan surganya. Allah Azza wa Jalla sangat gembira saat hambanya bertaubat. Kegembiraan Allah Azza wa Jalla bahkan lebih besar daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya setelah hilang di gurun Sahara berikut segala perbekalan yang ada padanya. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada seseorang yang menunggang untanya di tengah gurun Sahara yang sangat tandus. Lalu unta itu terlepas membawa lari bekal makanan dan minumannya. Ia putus harapan untuk mendapatkannya kembali. Kemudian dia menghampiri sebatang pohon lalu berbaring di bawah keteduhannya karena telah putus asa mendapatkan unta tunggangannya tersebut. Ketika dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia mendapati untanya telah berdiri di hadapannya. Lalu segera ia menarik tali kekang unta itu sambil berucap dalam keadaan sangat gembira, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia salah mengucapkan karena sangat gembira. Hr. Muslim, saudaraku, apapun dosa dan kehilafan yang pernah kita lakukan, bertaubatlah segera. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrim pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka, ia pun tidak kunjung bertobat karena kekhawatiran taubatnya tidak diterima. Ekstrim kedua adalah mereka yang merasa dosa-dosanya mudah terhapus. Merasa dosa-dosanya hanya dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalaupun bertaubat, ia hanya melakukan taubat kapok sambal. Sekarang berhenti, besok kembali mengulangi. Tak pernah sungguh-sungguh melakukan taubat nasuha. Untuk ekstrim pertama, lihatlah ada kisah bagaimana seorang yang telah membunuh 99 nyawa manusia. Saat ia bertanya kepada seorang ahli ibadah apakah ada kesempatan bertaubat, ternyata dijawab tidak bisa. Lalu ia pun dibunuh sebagai orang ke-100 yang mati di tangannya. Niatnya bertaubat tidak berhenti. Ketika bertemu seorang alim, ia pun mengajukan pertanyaan serupa. Oleh sang alim ini dijawab kalau dosanya bisa diampuni. Dan sebagai upaya taubat nasuha, ia dianjurkan hijrah ke suatu daerah yang kondusif bagi taubatnya. Di tengah perjalanan, ia kelelahan dan meninggal. Hingga berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab, orang ini menjadi urusan siapa. Lalu datanglah malaikat lain yang diutus Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan perselisihan itu. Ukurlah jarak kedua tempat tersebut. Mana yang jaraknya lebih dekat? Apakah tempat maksiat atau tempat hijrahnya? Maka ia yang berhak atas orang ini. Ketika diukur jaraknya, ternyata ia lebih dekat ke tujuan hijrah. Hingga ruhnya pun menjadi urusan malaikat rahmat. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah Azza wa Jalla memendekkan jarak laki-laki itu dengan tujuan hijrah. Saudaraku, contoh lain dialami oleh seorang wanita dari Juhanah.
Ia mengaku telah berzina dan kini ia hamil. Wanita itu bertaubat dan meminta ditegakkan hudud, rajam, atasnya. Rasulullah menyuruh wanita itu kembali untuk menjaga kandungannya sampai bayinya lahir. Setelah berselang beberapa lama dan bayinya telah lahir, wanita itu datang lagi meminta dirajam. Akhirnya ia dirajam, kemudian Rasulullah mensalatkan jenazahnya. "Ya Rasulullah, engkau mensalatinya padahal ia telah berbuat zina?" tanya Umar bin Khattab meminta penjelasan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dia telah bertobat. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, taubat itu pasti mencukupinya. Apakah kamu menjumpai seseorang yang lebih utama daripada seorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Ta'ala?" Hr. Muslim, saudaraku, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan sifat-sifat pembangkit dosa yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Menurut beliau, sifat pembangkit dosa dibagi menjadi 4. 1. Sifat rububiyah, ketuhanan. Dari sini muncul takabur, membanggakan diri, mencintai pujian dan sanjungan, mencari popularitas, dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa-dosa yang merusak, sekalipun banyak orang yang melalaikannya dan menganggap bukan dosa. 2. Sifat syaitaniyah, kesetanan. Dari sini muncul kedengkian, kesewenang-wenangan, menipu, berdusta, makar, kemunafikan, menyuruh pada kerusakan, dan lain-lain. 3. Sifat-sifat bahamiyah, kebinatangan. Dari sini muncul kejahatan, memenuhi nafsu perut dan syahwat kemaluan, zina, homoseks, mencuri, dan lain-lain. 4. Sifat sabuyah, kebuasan. Dari sini muncul amarah, dengki, menyerang orang lain, membunuh, merampas harta, dan lain-lain. Saudaraku, di antara 4 sifat itu, penjenjangannya bermula dari bahamiyah yang dominan lalu diikuti oleh sabuyah, kemudian syaitaniyah dan rububiyah. Dari keempat jenis itu, menurut sasarannya, dosa dibagi menjadi 2, yakni dosa yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla dan dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla ada yang diampuni dan ada yang tidak diampuni. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik, sementara dosa yang lain akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika Dia menghendaki. Sedangkan dosa kepada sesama manusia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika hak itu telah dihalalkan atau ditegakkan kisah atasnya di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman itu ada 3, kezaliman yang Allah Azza wa Jalla tidak meninggalkannya, kezaliman yang mendapat ampunan, dan kezaliman yang tidak mendapat ampunan. Kezaliman yang tidak mendapat ampunan adalah syirik, maka Allah Azza wa Jalla takkan mengampuninya. Kezaliman yang mendapat ampunan adalah kezaliman antara hamba kepada Rabb-Nya. Sedangkan kezaliman yang tidak akan ditinggalkan dibiarkan Allah Azza wa Jalla adalah kezaliman antar manusia, maka Allah Azza wa Jalla akan memberi kasah sebagian atas sebagian lainnya. Hr. Tayalisi, dihasankan Al-Albani dalam silsilah sahihah. Yang paling umum, biasanya dosa dibagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. Jika kita telusuri hadits, dosa besar yang biasa disebutkan adalah syirik, sihir, riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah yang baik sebagai pezina. 7 jenis dosa besar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan pula perkataan atau kesaksian palsu. Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan pendapat Abu Talib Al-Maki yang merinci dosa besar menjadi 17 jenis. 4 jenis di hati, syirik, fasik, putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan merasa aman dari tipu dayanya. 4 jenis di lidah, kesaksian palsu, menuduh wanita mukminah, sumpah palsu, dan sihir. 3 di perut, minum khamr, memakan harta yatim, dan riba.
2 di kemaluan, zina dan homoseks. 1 di kaki, lari dari medan perang. Dan 1 di seluruh badan, durhaka kepada kedua orang tua. Saudaraku, jangan sekalipun meremehkan dosa kecil. Seringkali kita terjebak pada sikap meremehkan dosa kecil. Saat kita gibah, bercanda yang sudah masuk kategori rafats, porno, bahkan bergaul dengan lawan jenis yang tidak islami, kita beralasan itu kan dosa kecil, tidak apa-apa, padahal orang yang meremehkan dosa ia tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Siapakah yang ia maksiati? Allah Azza wa Jalla yang maha besar dan maha keras azabnya. Juga, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan. HR. Dailami, saudaraku, ibarat sebuah bintik noda, dosa kecil pun akan mengotori hati. Semakin banyak dosa semakin banyak pula noda di hati. Sesungguhnya, apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka muncul bintik hitam dalam kalbunya. Kemudian jika ia bertobat, meninggalkan dosa dan memohon ampun, maka hatinya bersih. Dan jika dosa-dosanya bertambah, bintik hitam itu pun bertambah. HR. Ibnu Majah dan Ahmad, saudaraku, marilah kita sambut seruan Allah Azza wa Jalla untuk bertobat sebelum kita terlambat. Kini Allah Azza wa Jalla menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubatan nasuha. Dan bukankah pintu taubat akan ditutup saat kita mengalami sakaratul maut? Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat. HR. Tirmizi, Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban, dan Abu Ya'la. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat maksiat di siang hari bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat. Demikian itu tetap terjadi, sampai matahari terbit dari barat. HR. Muslim, Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memaparkan syarat bertaubat secara singkat dalam 3 langkah. Pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Ini jika bertaubat terhadap dosa yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Sedangkan jika dosa berkaitan dengan hak manusia, maka syarat taubat ditambah 1 lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia tersebut. Pembebasan ini tentu dengan penghalalan dari yang terzalimi atau mendapat keikhlasan darinya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa melakukan taubatan nasuha atas segala perbuatan dosa dan khilaf kita untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab. India juga melaporkan tambahan 1038 kematian pada Kamis lalu, sehingga total kematian akibat COVID-19 di negara tersebut menjadi 173.123 kasus. रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ